Halo sahabat berhasil, kali ini Andrew akan menjelaskan salah satu peluang investasi ya. Mungkin juga teman-teman udah banyak yang dengar apa yang dimaksud dengan Bitcoin. Kenapa Andrew mengangkat topik Bitcoin kali ini? Karena belakangan ini harga Bitcoin yang terus-terusan melonjak di luar ekspektasi dan juga harga Bitcoin yang melonjak di luar dari perkiraan membuat kita semua melihat atau melirik bahwa ini merupakan salah satu peluang untuk kita bisa melakukan sebuah investment di dalam produk tersebut. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam ya, Andrew akan jelaskan dulu ya. Jadi Bitcoin itu dianggap sebagai sebuah instrumen investasi yang baru yang potensial dalam memaksimalkan keuntungan. Nah, Bitcoin sendiri juga udah terdengar udah cukup lama teman-teman dengan antusiasme penggiat dari investasi pada salah satu jenis cryptocurrency. Jadi Bitcoin itu adalah salah satu jenis cryptocurrency atau bisa dibilang adalah salah satu pionir dari cryptocurrency ya. Nah, keuntungan yang ditawarkan juga begitu menggiurkan ya teman-teman, karena peningkatan valuasi yang sangat-sangat besar dari waktu ke waktu teman-teman ya. Nah, di Indonesia sendiri Bitcoin bukan suatu hal yang baru, sudah banyak platform yang menggunakan dan juga sudah banyak platform yang menawarkan untuk bisa transaksi dengan menggunakan Bitcoin ya. Bahkan beberapa perusahaan berdiri khusus untuk menjadi platform jual beli untuk transaksi Bitcoin. Nah, sebenarnya apa sih itu Bitcoin ya? Jadi seperti yang tadi yang sudah sempat singgung di awal, Bitcoin itu adalah salah satu mata uang cryptocurrency atau bisa disebut dengan mata uang digital, di mana penggunanya itu adalah digunakan untuk keperluan transaksi belanja atau keperluan di internet ya. Jadi Bitcoin itu menggunakan sistem peer to peer, namun sistem kerjanya itu tanpa penyimpanan atau administrator tunggal, di mana Departemen Keuangan Amerika Serikat menyebut Bitcoin adalah sebagai sebuah mata uang yang terdesentralisasi. Artinya nggak ada satu pihak pun yang bisa monopoli, nggak ada satu pihak pun yang bisa mengontrol dari pergerakan Bitcoin. Jadi kalau misalnya kita sebut mata uang, misalnya rupiah, US dollar, kalau misalnya kita sebut euro, itu kan ada bank sentral ya. Sementara Bitcoin nggak ada teman-teman. Nah, itu adalah keunikan dari Bitcoin. Nah, pada dasarnya Bitcoin ini awalnya diciptakan mulai dari tahun 2009, di mana penciptanya menggunakan nama samaran yaitu Satoshi Nakamoto ya. Jadi ini tujuannya waktu itu dibuat adalah untuk melakukan transaksi via internet atau elektronik atau yang uang maya lah, uang virtual lah sebutnya seperti itu ya. Nah, tapi sejak sampai sekarang ya, dari 2009 sampai sekarang 2021 sudah banyak sekali cryptocurrency yang bermunculan seperti Ethereum, Cash, ya banyak sekali. Bahkan yang terbaru ada cryptocurrency namanya adalah Coinbase ya, itu adalah cryptocurrency paling baru yang sudah mulai di IPO di Amerika Serikat. Nah, ya. Untuk sejarah Bitcoin sendiri ya, pada tanggal 18 Agustus 2008 sebenarnya domain bitcoin.org ini sudah terdaftar, dan domain ini sudah dilindungi oleh WhoIsGuard, yang berarti identitas penggunanya bukanlah informasi publik. Itulah awal mula kemunculan dari Bitcoin ya. Nah, lalu cara kerja Bitcoin adalah apabila teman-teman belum punya atau belum punya Bitcoin sama sekali, apabila teman-teman ingin mempunyai cryptocurrency, teman-teman harus memiliki yang namanya wallet. Nah, wallet ini teman-teman bisa install via komputer atau via aplikasi di ponsel. Nah, langkah ini secara otomatis akan membuat alamat Bitcoin pertama ya. Sama seperti email, kita bisa saling kirim, bisa menerima. Nah, bedanya adalah kalau kita membuat wallet, artinya kita bisa mengirim Bitcoin dan juga kita bisa menerima Bitcoin ya. Nah, jadi menurut Andrew, saran Andrew adalah kalau teman-teman bikin wallet sebaiknya gunakan alamat sekali untuk seumur hidup ya, jangan dirubah-rubah, karena tentunya rentan ya apabila kita memiliki beberapa wallet, ya bisa saja terjadi
hacking ya, itu tentunya teman-teman hindari. Ibaratnya kalau teman-teman sudah menyimpan Bitcoin, artinya teman-teman menyimpan uang di dunia maya ya, tentunya security dari teman-teman harus tinggi ya. Jangan sampai security itu jebol dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Nah, cara membeli Bitcoin juga sangat-sangat mudah ya. Ada banyak pendukung yang percaya bahwa Bitcoin itu merupakan adalah mata uang digital di masa depan. Makanya harganya ini luar biasa tinggi sekali ya. Jadi meskipun tidak didukung oleh pemerintah atau bank sentral manapun, Bitcoin dapat ditukar dengan mata uang tradisional. Ya, itu hebatnya. Jadi mata uang digital bisa ditukar dengan mata uang yang kita pakai sekarang ya. Nah, namun pada kenyataannya nilai tukar Bitcoin terhadap dolar menarik investor yang tertarik pada investasi mata uang. Karena kenapa? Teman-teman bayangin aja, bahkan Bitcoin bisa diramalkan satu koinnya bisa mencapai 5 miliar rupiah lebih pada tahun 2022. Itu prediksinya ya. Sekarang teman-teman lihat sendiri ya, harga Bitcoin sudah ratusan juta. Pada Maret 2014 ya, pemerintah setempat sudah menyatakan bahwa semua mata uang virtual termasuk Bitcoin akan dikenakan pajak seperti properti. Jadi bukan mata uang biasa. Keuntungan atau kerugian Bitcoin yang disimpan sebagai modal akan direalisasikan sebagai laba atau rugi modal. Nah, jadi Bitcoin ini sudah diakui sebagai aset, jadi harus dikenakan pajak gitu ya. Sedangkan Bitcoin yang disimpan sebagai persediaan akan dihitung sebagai laba atau rugi biasa ya. Seperti investasi lainnya, prinsip beli rendah dan juga jual di harga tinggi berlaku di Bitcoin. Cara paling kuno untuk mengumpulkan mata uang adalah dengan cara membeli di bursa Bitcoin, tetapi juga ada cara lain yaitu untuk menghasilkan dengan memiliki Bitcoin. Jadi cara untuk bisa mendapatkan penghasilan dari Bitcoin ini bermacam-macam. Bisa juga kita beli asetnya, kita simpen. Ingat ya, nggak ada fisiknya, kita simpannya di wallet. Ya, cara yang kedua adalah dengan cara trading Bitcoinnya. Jadi kita bisa trading nilai jual beli Bitcoinnya. Nah, jadi itu ya, itu adalah penjelasan mengapa Bitcoin sekarang trend in banget dan sudah banyak cryptocurrency yang lain juga bermunculan. Pertanyaannya, apakah cryptocurrency ini akan menggantikan mata uang tradisional di masa yang akan datang? Who knows, nggak ada yang tahu. Tapi kita sebagai manusia yang ingin terus berkembang, kita ingin maju terus, nggak ada salahnya teman-teman mulai melirik dan juga mulai memperhatikan pergerakan Bitcoin. Karena kenapa? Who knows, siapa tahu memang di masa yang akan datang uang tradisional nggak dipakai lagi, semuanya udah via digital, semuanya sudah via cryptocurrency. Apakah Anda percaya dengan demikian? Tapi ingat teman-teman ya, bahkan orang terkaya sekalipun di dunia ini yaitu Elon Musk, dia sudah banyak sekali menginvestasikan Bitcoin ya pada walletnya. Jadi ini merupakan salah satu orang terkaya yang memiliki aset dalam bentuk Bitcoin paling banyak di dunia ini ya. Jadi pertanyaannya tadi Endo masih sama, apakah teman-teman percaya bahwa Bitcoin atau cryptocurrency lainnya bisa menggantikan mata uang tradisional yang selama ini kita pegang? Hanya waktu yang bisa menjawab. Itu saja penjelasan Endo. Salam berhasil.